Ya, mungkin kita mulai saja ya teman-teman ya untuk perkuliahannya karena ini sudah lewat dari jam 13.30 ya. Mungkin yang lain nanti sembari kita berjalan eh, perkuliahannya, yang lain bisa menyusul gitu ya. Nah, kemarin itu kita ada kendala ya. Tepatnya saya sih ada kendala terkait dengan error ya. Ketika proses hidrologinya itu, ketika melakukan fillingnya itu dia ada pesan error. Nah, yang lain udah pada nyoba belum? Gimana? Bisa nggak ngilangin pesan error ya? Halo? Melati gimana Melati? Saya belum nyoba, Pak. Oh, belum nyoba ya? Ya, Belum. mungkin nanti kita akan bahas ya terkait dengan pesan errornya tadi. Jadi saya sudah coba beberapa cara ya. Eh, Oke, minggu ini kita akan belajar terkait dengan dua materi ya. Materi yang pertama adalah materi mengenai peta daerah aliran sungai yang 2 minggu ini sudah kita bahas, tapi belum pernah kita praktekkan karena kemarin ada kendala teknis ya. Nah, dan satu lagi adalah peta tematik yang di forum minggu lalu saya bahas ya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada browsing ya. Apa yang dimaksud dengan peta tematik, lalu apa fungsi peta tematik untuk COVID-19 gitu ya. Nah, jadi peta tematik sendiri adalah peta yang dibangun atau dibentuk berdasarkan suatu tema tertentu. Jadi petanya itu menampilkan nih peta tematik. Jadi petanya itu menampilkan tema dari yang diangkat, misalnya tema penderita COVID-19 di suatu provinsi. Nah, nanti di peta itu dia akan muncul apa namanya tingkatan dari sebaran COVID-19 di daerah tertentu. Misalnya yang berwarna merah pekat dia berarti zona merah atau proses penyebarannya itu sangat tinggi. Proses pengidap COVID-19 itu sangat tinggi. Lalu misalnya kalau orange dia berarti menengah. Lalu kuning menengah ke bawah tingkat sebaran COVID-nya, dan yang hijau berarti zona aman gitu. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan peta tematik dan fungsinya peta tematik pada COVID-19. Nah, kita akan belajar peta tematik tersebut ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang minggu lalu ya, yang hidrologi daerah aliran sungai itu peta DAS itu memang sedikit ribet ya bikinnya. Nah, mungkin di sini kita akan bahas dulu aja mengenai peta tematik. Jadi dalam pembangunan atau pengembangan peta tematik, tentu saja pertama yang kita perlukan adalah data tematiknya atau data yang akan kita gunakan atau di highlight pada petanya. Contohnya misalnya COVID-19 berarti kita harus punya data COVID-19-nya. Atau mungkin misalnya data tingkat kesejahteraan keluarga. Nah, itu bisa kita cari data tingkat kesejahteraan keluarganya, atau mungkin data mengenai gizi pada suatu daerah. Nah, kita harus cari data gizinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngejelasin ya gimana caranya bikin peta tematik yang lebih spesifik untuk COVID-19. Jadi di sini teman-teman bisa bikin peta tematik. Mau di sini saya datanya ambil dari www.antaranews.com/covid19. Nah, ini adalah data ininya ya, data COVID-nya. Jadi di sini ada data dirawat, terkonfirmasi, sembuh, dan juga meninggal. Nah, mungkin di sini saya akan bikin petanya, peta terkait dengan data yang meninggal di masing-masing provinsi. Meninggal karena COVID ya, di masing-masing provinsi. Nah, jadi data yang pertama kali kita perlukan adalah data data sebaran COVID-nya. Ini sudah saya dapat ya. Teman-teman bisa akses juga di www.antaranews.com COVID-19. Lalu yang kedua yang kita perlukan adalah data SHP untuk teman-teman. Provinsinya, karena di sini dikategorikannya berdasarkan provinsi. Nah, maka kita harus cari data SHP yang sudah di grup dikelompokkan berdasarkan provinsinya. Kalau kemarin kita cari di website Tanah Airku Indonesia itu kan dia
datanya lebih ke data daerah ya, kecamatan, sorry. Data kecamatan. Jadi hanya misalnya data daerah Bogor, lalu petanya itu SHP-nya dia terbentuk dari masing-masing kecamatan yang ada di daerah Bogor gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk menggabung si kecamatan-kecamatan tersebut menjadi satu kota yang utuh atau satu kabupaten yang utuh, itu memerlukan satu teknik pada ArcGIS. Nah, tapi tentu saja karena kita di sini mau langsung ngebahas aja tentang peta tematiknya, mungkin nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya, menggabungkan si kecamatan menjadi satu kabupaten atau kota. Nah, maka di sini saya download satu peta dari website dari mana ya website, saya lupa. Ini mungkin nanti akan saya share ya ke teman-teman ya. Ini jadi datanya itu dari data.biogeo ukdavis.edu. Nah, ini saya share ya ke teman-teman ya datanya di grup SIG ya. Silakan teman-teman download. Jadi nanti datanya kurang lebih ada beberapa data ya teman-teman ya. Ada beberapa data SHP. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 ya data SHP-nya. Sorry, saya downloadnya pakai Internet Download Manager. Nah, ini dia. Ada beberapa data, itu teman-teman bisa download dulu. Tapi nanti yang akan kita gunakan hanya satu data saja ya. Kita gunakan data yang GADM 36 Indonesia 1. Nah, nanti ketiga file ini yang akan kita gunakan. Sorry, 4 file ini ya. 5 deh, SHX, XHP, PRJ, DBF, dan CPG. Nah, mungkin sekarang kita langsung saja teman-teman masuk ke folder atau bikin folder untuk projectnya. Di sini saya akan masuk ke Drive E, lalu masuk ke folder ArcGIS. Di folder ArcGIS-nya kita akan buat satu buah folder ya. Misalnya di sini saya hapus dulu untuk peta tematiknya. Misalnya di sini saya akan bikin satu buah folder namanya peta tematik. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Peta tematik. Jadi saya punya satu buah folder yang ada di Drive E dan folder ArcGIS. Nah, seperti biasa kita ekstrak dulu data-datanya ini. Ini kita punya data GADM 36 Indonesia ini yang satu aja. Kita blok lalu ekstrak. Tadi download datanya teman-teman bisa buka di link yang tadi sudah saya share ya di grup. Lalu teman-teman bisa ekstrak di ArcGIS-nya di folder proyekannya. Di sini saya taruh di peta tematik ya tentu saja. Nah, ini filenya ada 5 ya totalnya. Lalu langkah selanjutnya seperti biasa kita harus buka Arch katalognya ya. Sebelum kita main-main di ArcGIS-nya tentu saja kita perlu buka Arch katalognya. Atau kita definisikan si data-data yang akan kita gunakan pada Arch katalog. Nah, seperti biasa kita tunggu sampai Arch katalognya berhasil kebuka ya. Jadi nanti teman-teman bisa kreasikan. Di sini saya akan buat peta tematik COVID-19 mengenai data pengidap COVID yang meninggal saja. Jadi hanya ini aja yang meninggal saja. Teman-teman nanti bisa kreasikan lagi. Mungkin teman-teman bisa gabung yang meninggal dan sembuh, terkonfirmasi dan dirawat. Itu teman-teman bisa gabungkan datanya. Lalu nanti ada algoritma tersendiri misalnya yang bikin clusteringnya, mungkin mencari rata-rata dan nilai rata-ratanya itu yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan tematik si petanya ya. Nah, ini anggap saya belum connect ya. Sekarang saya mau connect-kan si folder proyekannya tadi. Foldernya saya taruh di Drive E ya. Di Drive E, disk komputer, Drive E, dan folder ArcGIS, subfoldernya peta tematik ya. Nah, ini. Nah, tentu saja sekarang kita sudah punya satu buah folder project yang sudah kita konekkan ke ArcGIS-nya. Di sini ada satu buah satu buah file SHP-nya yang tadi kita kopikan. Jadi ini file SHP peta Indonesia berdasarkan provinsi. Jadi pembatasannya berdasarkan provinsi. Kita periksa dulu, kita properties, kita lihat georeference-nya. Tentu saja di sini geografi koordinat sistemnya atau georeference-nya sudah mengacu pada WSG 1984.
Kalau belum WGS 1984, teman-teman bisa jadikan dulu WGS 1984. Karena ini adalah format yang support ya di ArcGIS. Oke, setelah kita berhasil konekkan si data atau si folder ArcGIS-nya ini, langkah selanjutnya kita bisa buka ArcMap-nya, teman-teman. Kita buka ArcMap-nya. ArcMap. Nah, nanti di sini kita bisa memainkan file SHP-nya tadi sehingga menjadi sebuah peta tematik. Oh ya, tadi mungkin di awal saya sudah jelaskan ke teman-teman bahwasanya untuk membuat peta tematik kita memerlukan ini ya, data COVID-nya atau data tematiknya apa. Nah, lalu nambahinnya gimana, Pak? Tadi kan Bapak hanya nambahin file SHP-nya saja, sedangkan si file tematiknya ini, tematiknya belum Bapak tambahkan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti kita akan menggunakan fitur edit pada ArcMap. Lalu nanti si file DBF-nya, kan tadi di sini ada beberapa file ya. Di antaranya ada file DBF. Nanti si file DBF ini akan kita edit ya datanya, dan kita akan tambahkan beberapa kolom. Di antaranya kolom yang penderita atau jumlah korban jiwa pada masing-masing provinsi yang terjangkit COVID-19. Seperti itu. Oke, ini masih nunggu ya proses ArcGIS-nya kebuka. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan materi peta tematik ini? Atau mungkin terkait dengan materi minggu lalu? Nanti kita akan bahas ya materi minggu lalu setelah saya jelaskan mengenai peta tematik ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita tunggu dulu sampai proses buka ArcMap-nya kebuka ya. Ini masih loading ya, ArcMap-nya masih belum kebuka. Kita tunggu dulu. Jadi buat yang baru join tadi, untuk PHP-nya teman-teman bisa download di link tersebut. Tadi sudah saya share di grup. Sedangkan untuk data COVID-19-nya teman-teman bisa cari di Google, tapi di sini data dari www.antaranews.com/covid19. Nanti yang saya akan gunakan adalah data ini, jumlah meninggal, jumlah sembuh, terkonfirmasi. Seperti itu. Di sini teman-teman bisa buat peta apa saja ya. Teman-teman bisa buat peta COVID-19, jumlah pengidap yang sedang dirawat, atau mungkin jumlah pengidap yang sudah sembuh atau mungkin meninggal. Nah, di sini saya akan buat peta yang meninggalnya atau pengidap COVID yang meninggal dunia. Nah, di sini kita pilih blank map seperti biasa. Nah, setelah kebuka blank mapnya, kita tunggu. Lalu di sini kebuka ya layernya, table of contents-nya. Lalu kita tambahkan datanya, tentu saja data yang tadi sudah kita masukkan ya di subfolder peta tematik. Ini datanya GADM Indonesia 1. Nah, nanti si petanya ini akan kebuka. Jadi petanya masih se-Indonesia. Nah, petanya ini dia membagi wilayah berdasarkan provinsinya ya. Kalau misalnya kita coba tarik kursor, ini ya kursor misalnya. Atau mungkin editing deh ya. Editing. Kita tarik kursor yang ada di editing atau di editor. Nah, nanti ketika saya klik daerah tertentu, dia yang keklik akan ter-highlight atau tertandai semuanya berdasarkan provinsinya. Misalnya di sini provinsi Jawa Barat ya, saya klik, maka di sini yang ke blok Jawa Baratnya semua. Atau mungkin saya pilih Sumatera Selatan misalnya. Sumatera Selatan, nah maka yang keblok adalah Sumatera Selatan semuanya. Nah, misalnya di sini saya batasi saja, saya mau bikin peta COVID-19-nya hanya berdasarkan peta atau daerah di Pulau Jawa saja. Maka di sini data atau peta SHP yang sudah ada di daerah-daerah lainnya akan saya hapus ya. Di sini Sumatera saya hapus misalnya. Kita blok aja Sumatera seperti ini, kita hapus ya. Saja ini Kalimantan kita hapus juga.
Jadi teman-teman nyalakan dulu editornya, lalu teman-teman bisa blok dan hapus ya. Ini untuk Sulawesi, Papua, dan Timor Timur juga Bali saya hapus. Jadi di sini yang saya gunakan hanya, dan ini Madura hapus juga ya. Jadi yang kita gunakan benar-benar hanya provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa saja ya. Di sini saya klik zoom to layer untuk memfokuskan. Nah, lalu saya rename ya teman-teman ya. Ini saya rename saja. GADM36 Indonesia ini saya rename. Saya ubah namanya menjadi Pulau Jawa ya. Karena memang yang kita gunakan ini hanya daerah Pulau Jawa saja. Maka di sini layer name-nya saya ganti jadi Pulau Jawa. Nah, seperti ini. Pulau Jawa ya. Nah, lalu kita lihat sekarang di bagian petanya ya, Open Attribute Tables, data pada petanya, data non-spasialnya kita lihat. Di sini ada Banten, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Nah, berarti ini sudah benar-benar di pulau-pulau yang sudah ada di Pulau Jawa saja ya. Yang non-Jawa berarti sudah kita hapus berhasil. Nah, sekarang di sini di petanya belum ada nama daerahnya, Pak. Terus gimana, Pak? Kita mau tampilin nama daerahnya dulu apa gimana? Ya boleh, kita tampilin saja nama daerahnya. Kita klik kanan di bagian Pulau Jawanya ini. Lalu kita klik Properties. Seperti biasa ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya pun teman-teman sudah pernah belajar gimana caranya nampilin label ya. Oh ya, kita lihat dulu datanya, data non-spasialnya, Open Attribute Table. Di sini kita lihat nama kotanya tuh apa sih di sini? Nama atributnya. Kita lihat di sini nama atribut nama kotanya ternyata atau nama provinsinya adalah nama name 1 ya, nama kolomnya name 1. Maka di sini kita akan beri labelnya berdasarkan name 1 tadi ya. Klik kanan di bagian Pulau Jawa, lalu klik Properties. Nah, setelah diklik Properties, nanti kita bisa tambahkan labelnya di bagian kolom Labels. Nah, seperti ini. Labels, tab Labels ya. Lalu klik Label Feature in the Layer. Lalu pilih tadi name-nya name 1 ya, kalau nggak salah. Nama kota tuh name 1. Kita apply, atau nama provinsi adalah name 1. Nah, sekarang nama provinsinya berhasil kita tambahkan ya. Di sini udah ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, lalu ada Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta ya, dan juga Banten. Nah, jadi ininya sudah berhasil kita tambahkan ya, label pada petanya. Nah, langkah selanjutnya gimana, Pak? Cara nambahin data si COVID-19 ya, kan ini belum ada data COVID-19-nya. Nah, maka di sini untuk menambahkan data COVID-19 kita klik lagi editor, lalu start editing. Di sini saya belum stop ya. Lalu teman-teman bisa klik kanan dan buka Open Attribute Table. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul data-data non-spasialnya. Tentu saja kita akan menambahkan kolom baru. Misalnya di sini meninggal ya, atau yang meninggal karena COVID. Misalnya saya di sini klik add table layout, sorry mana ya? Sorry, harusnya bukan table layout, kita tambahkan kolomnya harusnya. Sorry. Kita tambahkan kolomnya dengan cara klik add di mana ya? Oh, di sini harus kita stop dulu, teman-teman. Jadi di sini harus di stop dulu nih bagian editingnya, stop editing. Oh, di sini udah ada ininya ya tadi petanya, kita back lagi aja. Kita klik kanan lalu zoom to layer. Nah, seperti ini. Ininya masih ke ini ya. Saya ke backnya terlalu jauh kali ya. Si kota-kota yang lainnya masih ada ya. Mungkin di sini kita edit lagi ya, teman-teman ya. Start editing. Kita hapus yang selain Pulau Jawa ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa hapus. Jadi teman-teman bisa bikin petanya terserah teman-teman. Bisa Pulau Jawa atau mungkin Pulau Sumatera atau daerah-daerah lain, itu boleh, teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan proses editingnya. Ini kita delete saja. Klik kanan, mana sih delete clear selector feature.
Oke, mungkin di sini tadi saya ada sedikit error ya, kita add lagi datanya. Tadi datanya data di sini ya teman-teman ya, data kota apa se-Indonesia ini, lalu kita akan hapus dulu ya untuk yang pulau non Jawanya. Kenapa nggak bisa ya button remove-nya? Coba. Bisa ya harusnya. Kita edit dulu ya untuk bagian-bagian yang tidak diperlukannya. Delete-nya ini kenapa ya? Editor. Delete ya. Editor start editing harusnya bisa langsung di delete ya. Sebelumnya bisa ya. Oke, mungkin kita close dulu. Ini mungkin si ArcGIS map ya error. Kita buka lagi. Tadi bisa ya. Kita delete. Jadi ketika diklik itunya tadi nggak ke delete ya. Ketika diklik apa? Si delete-nya ya. Harusnya tadi langsung ke delete ya, teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai ArcMap-nya kebuka lagi. Oh ya, untuk yang praktek kemarin terkait dengan peta ini ya, peta apa daerah aliran sungai atau DAS, data DAS. Ternyata errornya itu ada di bagian parallel processing. Jadi seharusnya di bagian parallel processing itu kita interupsikan paralel atau processingnya itu menggunakan 0 atau value-nya itu dikasih value 0 sehingga dia tidak memunculkan pesan error. Jadi si parallel processing itu kayak semacam processing dalam ngefill si hidrologinya. Dia akan ngejalanin secara paralel di nya. Nah, sedangkan pada license ataupun ArcGIS yang kita punya fitur itu nggak diperbolehkan gitu, atau fitur itu nggak ada gitu. Nah, sehingga kemarin ada pesan error ya. Nah, sekarang kita tes lagi. Tadi add data, lalu kita masukkan datanya. Oke, ini datanya, lalu kita start editing. Kita hapus data yang bukan dari atau bukan bagian dari Pulau Jawa ya. Karena di sini yang akan kita gunakan adalah data untuk pulau atau daerah di Pulau Jawa saja ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan juga provinsi daerah Yogyakarta ya. Ini kita hapus. Nah, tadi error ya. Tadi hapusnya nggak bisa. Oke, sorry, ini kebanyakan hapusnya. Kita hapus di yang di luar Pulau Jawa saja ya. Ini Lampung kita hapus juga. Kalimantan kita hapus. Sulawesi kita hapus juga. Papua kita hapus. Juga Bali beserta Madura kita hapus juga. Jadi di sini hanya Pulau Jawa saja yang kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita stop editingnya. Yes. Setelah itu kita rename ya teman-teman. Ininya nama si layernya ini kita ganti. Tentu saja di sini saya mau ganti nama layernya menjadi Pulau Jawa saja ya. Di bagian general
Lalu tulis di sini Pulau Jawa. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beri label ya, tentu saja kita klik properties. Setelah diklik properties, kita beri label. Tadi labelnya itu di name 1 ya. Nah, di sini klik label feature in this layer, lalu pilih nama labelnya name 1. Nah, seperti ini, apply dan oke. Sehingga nanti setiap provinsinya, setiap daerah di provinsinya dia akan menampilkan ininya ya, masing-masing nama provinsinya. Nah, seperti itu. Mungkin di sini masih ada daerah yang di luar Jawa tidak ya? Oh enggak, ini masih masuk Jawa Timur ya. Ini masih masuk Jawa Tengah ya. Oke. Oke, mungkin sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita akan tambahkan atribut tematiknya atau atribut COVID-19-nya. Di sini yang saya akan tambahkan adalah nama atributnya misalnya meninggal atau jumlah pasien yang terkena COVID dan akhirnya meninggal ya. Di sini kita buka ininya datanya non spasialnya, data non spasialnya dengan open attribute table. Lalu teman-teman di sini klik bagian ini ya, bagian pojok kiri atas. Lalu teman-teman di sini klik bagian add field atau add column ya. Kita klik bagian add column. Mana add column? Add field. Cannot add field to the select table feature class because it is used by another application user. Cannot acquire schema. Oh, ini karena kita ngebuka si datanya masih di ArchMap ya. Di si ArchMap Arch Catalog. Jadi si Arch Catalognya ini harus kita tutup dulu. Nah, sekarang kita klik add data atau add field. Nah, ini sudah bisa ya karena tadi kita masih ngebuka Arch Catalognya ya. Misal di sini saya kasih namanya meninggal. Meninggal ya, seperti ini. Jadi kita ada ini baru ya, ada satu buah field baru, yakni fieldnya meninggal. Lalu gimana Pak cara ngisi datanya, data yang meninggalnya itu gimana? Kan tadi datanya ada di website antaranews.com/covid19 ya. Cara nambahinnya kita harus klik lagi nih di bagian editor, lalu kita klik bagian start editing. Nah, setelah itu kita klik kanan dan open attribute table lagi. Sekarang kita bisa ngedit si datanya tadi. Yang paling atas nih Banten, Jakarta Raya ya. Kita lihat Banten yang meninggal jumlahnya ada Banten ya. Banten yang meninggal 1323 ya. Maka di sini kita tuliskan 1323. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua Jakarta yang meninggal 7922. Maka kita tuliskan di sini 7922. Lalu Jawa Barat yang meninggalnya 4708. 4708. Jawa Timur 12.095 ya. Jawa Tengah dulu ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah 10.025, 10.025. Kita tulis di sini 10.025. Jawa Timurnya 12.095 ya. 12.095 dan yang terakhir adalah Yogyakarta. Yogyakarta kita lihat di sini 1395. 1395. Nah, jadi datanya sudah